Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran daring kita, di mana pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu pada bab 3 yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara dan Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi kali ini, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, di mana materi ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, dan sikap menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi 2018, dan buku penunjangnya adalah buku PR PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Yang pertama, kita akan membahas sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dalam sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah tanggung jawab kita dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Apapun perkembangan iptek yang ada di dunia ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua pun di muka bumi ini kecuali dari pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakai manusia. Artinya bahwa dalam pengembangan iptek itu harus dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam mengembangkan hidupnya di muka bumi ini, bukan untuk digunakan untuk menyiksa atau membunuh, mencelakai manusia tersebut. Kemudian tanggung jawab kita kepada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana mempunyai beberapa sila, yaitu yang pertama adalah sila ketuhanan Yang Maha Esa. Manfaatan perkembangan teknologi sesuai dengan perintahnya karena merupakan karunia dari Tuhan. Salah satu nikmat dalam hidup kita ini adalah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana ditemukan alat-alat teknologi yang canggih hingga memudah manusia itu untuk menjalankan aktivitasnya, kehidupannya sehari-hari. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia, serta mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya adalah bahwa dalam pengembangan iptek tersebut diciptakan supaya meningkatkan derajat manusia itu untuk membedakan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Manfaat iptek untuk memperkokoh, mensejahterakan, dan melestarikan segenap kebinekaan Indonesia. Bahwa kita sudah merasakan salah satu perkembangan iptek itu adalah
alat komunikasi, yaitu menggunakan telekomunikasi atau media sosial. Hal ini juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar kita, yaitu khususnya Indonesia, di mana alat komunikasi tersebut kita bisa berkomunikasi dalam jarak dan jarak dengan tempuh yang sangat jauh, hingga kita bisa berkomunikasi dan mencari informasi yang lebih baik. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berperan dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pengembangan iptek secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Bahwa iptek yang kita gunakan selama ini tidak semuanya berdampak positif, namun ada juga yang berdampak negatif, sebagaimana materi yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Banyak dampak-dampak negatif juga dalam perkembangan iptek. Namun perkembangan negatif ini dalam pengembangan iptek maupun pengembangan positif tergantung kepada manusia itu sendiri. Apakah iptek yang digunakan itu dapat membantu kehidupannya ataupun kesebalikannya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pemanfaatan menggunakan berinovasi dan mengembangkan iptek dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin selama ini kita melihat bahwa pengembangan iptek kita sekarang sudah sangat-sangat berkembang dengan baik. Kalau zaman dahulu orang untuk mengirim surat itu makan waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan ada yang menggunakan sampai bertahun-tahun. Namun sekarang dalam perkembangan iptek kita tidak lagi menggunakan surat atau melalui pos. Sekarang kita melalui pengiriman pihak swasta dalam mengirim surat, dan berkomunikasi tidak lagi menggunakan surat. Kita juga bisa berkomunikasi menggunakan media sosial seperti menggunakan Android ataupun HP. Kemudian tanggung jawab kita kepada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bahwa pengembangan iptek dan kepemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial dalam masyarakat. Artinya bahwa dalam penggunaan iptek kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara kita dan Undang-Undang Pengembangan Iptek. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu pasal 31 ayat 5, di sana adalah ada jaminan kita dalam pengembangan iptek untuk digunakan secara cerdas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya perkembangan iptek. Selanjutnya, iptek itu juga dijamin oleh undang-undang kita, yaitu undang-undang tentang ITE. Pada undang-undang tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, di mana kita juga dijamin dalam mengembangkan iptek, namun yang dijamin itu adalah yang sesuai dengan kepemanfaatan iptek tersebut. Kemudian tanggung jawab terhadap kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup
Akan tetapi, kalau iptek dilemparkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Bahwa perkembangan iptek itu sudah dijelaskan tadi, yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif, sebagaimana yang Bapak jelaskan pada minggu pertama dan minggu kedua dalam proses pertemuan kita. Bahwa tidak semua perkembangan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia, bahkan dapat merusak moral-moral manusia apabila digunakan tidak sesuai dengan semestinya. Kemudian yang berikutnya adalah beretika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, di dalam pengembangan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkapkan rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Dari segi etika sosial kemanusiaan, dalam memanfaatkan iptek tanpa pamrih dan tidak memihak serta perlu mengingatkan nilai-nilai kemanusiaan, norma bahkan mengingatkan nilai-nilai keagamaan. Artinya bahwa dalam pengembangan iptek itu ada norma-norma yang harus kita patuhi dan ada nilai-nilai agama yang perlu kita hormati dalam penggunaan dan kemanfaatan iptek tersebut. Kemudian rasa tanggung jawab artinya bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak. Bahwa perkembangan iptek itu digunakan untuk mempermudah kegiatan atau aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kemudian pengembangan menggunakan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang kedua adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik, yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kemudian menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Tindakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Kemudian mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Kemudian ketiga adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Berorientasi pada masa depan daripada masa lalu. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun keberlanjutan dan menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kehidupan di lingkungan keluarga. Menggunakan teknologi harus dengan pengawasan orang tua. Menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan agar tidak lupa dengan keluarga. Manfaatkan penggunaan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kemudian di lingkungan sekolah. Manfaatkan teknologi untuk menambah wawasan. Menggunakan teknologi untuk kepentingan belajar dan melakukan penelitian dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian di lingkungan masyarakat, manfaatkan iptek untuk menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Manfaatkan teknologi untuk membangun lingkungan masyarakat dan manfaatkan teknologi untuk membantu orang lain. Demikianlah materi hari ini Bapak sampaikan pada pertemuan terakhir di bab 3 ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk pribadi Bapak dan untuk Anda semuanya. Atas perhatian semuanya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi berikutnya.